Itulah kenapa teman-temanku sebetulnya dari 101 pinjol legal OJK itu mereka itu mempunyai hak ya melaporkan kalian ketika kalian itu galbay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga saya selalu mendoakan diri saya sendiri dan juga kalian semua saudara-saudaraku agar kita semua itu terbebas dari jeratan pinjol dan tidak lagi kita berkecimpung di dunia pinjol lagi ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini tuh saya pengen membahas tentang gagal bayar pinjol tapi hutangnya itu di auto lunaskan ya teman-teman ya. Seperti di Kredit Pintar, Aku Laku, di Kredivo dan juga di Shopee teman-teman ya. Tiba-tiba hutangnya itu auto lunas ya karena di auto lunaskan oleh pihak pinjolnya. Namun sebelum saya itu untuk melanjut ya teman-temanku ke pembahasannya lebih detail seperti apa, ada baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan ya kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Tentunya biar saya juga lebih semangat dan juga kita lebih lebih banyak untuk mengedukasi kalian semua seputar pinjol biar kita itu paham dan tidak gagal paham ya. Baik teman-temanku, jadi saya pengen bahas ini seputar hutang pinjol yang auto lunas ya, katanya di auto lunaskan. Ini sebetulnya pertanyaan dari subscriber kita, Bang, gimana caranya agar hutang pinjol kita itu auto lunas tanpa harus membayar, karena di channel sebelah katanya pinjol-pinjol ini mengautolunaskan katanya seperti itu ya, seperti Kredit Pintar, Kredivo, Aku Laku dan juga Shopee dan masih banyak katanya pinjol lainnya yang mengautolunaskan hutang-hutang pinjol nasabahnya. Nah, di sini saya pengen membahas sedikit teman-teman. Sebetulnya kalau untuk gimana caranya agar hutang kita itu lunas, ya cuman satu, dengan cara membayar. Tapi kalau pertanyaannya itu gimana ya Bang agar hutang kita itu lunas tanpa harus membayar, karena di channel sebelah ada yang membahas tentang tanpa harus membayar, katanya sudah lunas, di auto lunaskan oleh pihak pinjolnya. Namun kalau pendapat saya pribadi, saudara-saudaraku semuanya, kemungkinan saja benar apa yang beliau sampaikan di channelnya, dan ada juga kemungkinannya tidak benarnya. Tidak benarnya bukan berarti salah yang tadinya itu teman-temannya, atau lebih jelasnya kemungkinan itu memang dilunaskan tapi tidak semua nasabah yang gagal bayar itu di auto lunaskan ya teman-teman, karena logika berpikirnya seperti ini. Kalaulah memang ya pinjol itu ketika ada nasabahnya gagal bayar, yang bandel atau tidak bandel, yang penting galbay, itu langsung auto lunaskan hutang pinjol nasabahnya yang gagal bayar itu ya teman-temannya. Logika berpikirnya berarti tidak ada lagi orang yang masuk slik OJK ya, yang terkena sanksi slik OJK ya, atau masuk daftar hitam BI checking. Harusnya tidak ada orang yang masuk BI checking atau slik OJK kalau memang pinjol itu mengauto lunaskan hutang-hutang pinjol kalian ketika kalian galbay ya. Tapi Bang, di sebelah ada yang bahas kok, ada buktinya ya, ada screenshotnya ya. Memang bisa jadi, tapi tidak semua teman-temanku ya, karena mungkin mereka pihak pinjolnya itu untuk meminimalis daftar mereka atau mungkin daftar-daftar orang yang galbay itu ke OJK. Jadi biar daftar orang yang galbay yang mereka sodorkan ke OJK itu tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi ada sebagian yang mereka auto lunaskan
biar nama pinjolnya itu tidaklah buruk dan tingkat wan prestasi di pinjolnya itu tidaklah besar atau banyak. Jadi masih bisa dinilai oleh pihak OJK bahwasanya pinjol tersebut masih layak untuk beroperasi di Indonesia. Karena gini seperti teman-temanku semua ya, apabila pinjol banyak sekali digalbai oleh nasabahnya dan itu didaftarkan semua ke OJK atau dilaporkan semua kepada OJK, tentunya OJK itu akan menilai bahwasanya si pinjol ini memang tidak sanggup atau tidak bisa mengurus perusahaannya ya, perusahaan peer to peer lendingnya ya, karena tingkat wan prestasinya di situ tinggi, tingkat gagal bayarnya itu tinggi. Jadi itu akan membahayakan investor seperti itu, teman-teman. Jadi kemungkinan yang mendapatkan auto lunas itu, teman-teman, itu ya mungkin yang dipilih-pilih aja, tidak semuanya. Tapi berdoalah semoga teman-teman ya termasuk di dalamnya. Tapi kalau kalian itu mengasumsikan bahwasanya orang yang galbay di Kredit Pintar, Kredivo, Akulaku dan juga Shopee itu langsung semuanya di auto lunaskan, disitulah letak kesalahannya teman-temanku semua ya, karena tidaklah mungkin hutang-hutang pinjol kalian itu di auto lunaskan semua. Kalaulah memang seperti itu berarti orang itu tidak ada yang masuk slik OJK ya, seperti itu kalau menurut saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi. Tapi tolong kalian pikirkan secara logika kalian semua, teman-temanku. Saya di sini tidak mau mengkritik channel sebelah, tidak, kemungkinan saja benar, tapi tidak semuanya. Tapi kalian menangkapnya itu semuanya. Kalian tidak menggabungkan dengan logika berpikir bahwasanya kalau memang kita itu didaftarkan semua ke slik OJK, tidak didaftarkan atau diautolunaskan, harusnya tidak ada orang yang masuk slik OJK ya teman-teman. Itulah kenapa teman-temanku sebetulnya dari 101 pinjol legal OJK itu, mereka itu mempunyai hak ya melaporkan kalian ketika kalian itu galbay. Jadi resiko untuk masuk slik OJK itu sebetulnya sama, mau pinjol raksasa ya, mau pinjol kerucuk-kerucuk atau pinjol curut atau pinjol kecil, itu mereka punya potensi untuk atau punya wewenang untuk melaporkan kalian ke daftar hitam slik OJK. Namun mereka enggan melakukan itu ya, seperti yang saya bilang tadi, mereka juga menjaga nama pinjolnya itu demi juga menjaga si pinjolnya sendiri. Ya sebetulnya memang pinjol itu sangat lemah, teman-teman. Ya, ketika kita serentak buat galbay, merekalah yang bingung. Seharusnya bukan kita yang bingung, merekalah yang bingung. Tapi kenyataannya dan faktanya, ketika kita sudah banyak galbay, itu malah kita yang bingung. Ya, karena merasa diteror. Padahal sudah banyak solusi saya berikan ketika kalian itu diteror, kalian seperti ini loh, kalian harus seperti ini loh. Cuman ya kalian sendirilah yang cari-cari kesulitan itu, padahal ada kemudahan. Ya, sebetulnya kalau kalian mau tahu teman-teman, ketika kita galbay di suatu aplikasi pinjol, ya, yang bingung itu sebetulnya mereka, apalagi kalau kita ini bebal ya, bebal itu dalam arti masa bodoh gitu loh ya, masa bodoh kalau menurut saya, itu mereka bingung loh, gimana ya caranya saya itu menakut-nakuti orang ini biar mau bayar, gimana ya saya cara mengintimidasi orang ini biar mau bayar, seperti itu yang dipikirkan oleh pihak pinjolnya. Jadi tadi saya sudah jawab ya teman-temanku untuk pinjol yang mengautolunaskan hutang-hutang nasabahnya ya. Itu saya sudah jawab, tidak semua ya teman-teman. Tapi kalau kalian itu pengen hutang kalian itu lunas, cuma satu jalannya, dengan cara membayar. Tapi kalau untuk diautolunaskan itu tidak semua teman-teman ya. Tapi itu semua terserah kalian, silahkan kalian berpikir. Kalau misalkan mungkin masukan saya itu menurut kalian salah, ya nggak apa-apa, namanya juga kita sharing. Tapi kan saya sudah kasih logika berpikirnya seperti apa tadi ya teman-teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan juga menjawab buat teman-teman yang bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol.
Sampai jumpa di video-video berikutnya.